Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel kita yang selalu membahas kesehatan alami dengan cara-cara tradisional yang sudah terbukti turun-temurun. Pada video kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat banyak ditanyakan, yaitu herbal penurun kolesterol yang sudah dipakai sejak zaman dulu dan masih digunakan sampai sekarang. Banyak orang mengira kolesterol tinggi itu hanya dialami orang-orang yang sudah tua. Padahal, gaya hidup modern, makanan instan, kurang gerak, stres, begadang, membuat anak muda zaman sekarang pun rentan mengalami kolesterol tinggi. Sebelum kita masuk ke daftar herbalnya, saya ingin cerita sedikit. Dulu, di kampung saya, ada seorang kakak yang usianya sudah hampir 90 tahun. Tapi luar biasa sekali, jalannya masih tegap, nafasnya kuat, jarang sekali terlihat sakit. Waktu ditanya rahasianya, jawabannya sederhana. Setiap pagi, dia minum rebusan tanaman yang tumbuh di belakang rumah. Tidak mahal, tidak perlu vitamin, tidak perlu suplemen, hanya herbal dari alam yang jika kita teliti, ternyata memang sudah digunakan berabad-abad untuk menurunkan kolesterol. Kali ini, kita akan membahas herbal-herbal tersebut secara lengkap. Bagaimana cara kerjanya dalam tubuh? Apa manfaat utamanya? Cara membuat dan cara minum yang benar? Tips agar kolesterol cepat turun? Pantangan yang harus dihindari. Mari kita mulai dari herbal pertama yang mungkin sering Anda temui sehari-hari. Bukan hanya pelengkap masakan. Di zaman nenek moyang, daun ini digunakan sebagai obat segala macam keluhan, terutama yang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Kenapa daun salam bisa menurunkan kolesterol? Daun salam mengandung senyawa, flavonoid, eugenol, antioksidan kuat. Senyawa-senyawa ini membantu menghambat penumpukan lemak jahat, LDL, sekaligus membantu menurunkan kadar trigliserida. Cara membuat ramuan daun salam. Ambil 7-10 lembar daun salam, 2 gelas air. Rebus hingga tersisa 1 gelas. Minum pagi atau malam. Rasa rebusannya ringan, wangi, dan hangat. Dalam pengamatan tradisional, konsumsi rutin selama 7-14 hari sudah terasa dampaknya. Badan lebih ringan, mudah tidur, dan kolesterol lebih stabil. Kunyit adalah herbal sakral yang sudah digunakan ribuan tahun oleh masyarakat India, Tiongkok, dan Nusantara. Di beberapa daerah, kunyit bahkan digunakan sebagai obat pembersih darah. Manfaat utama kunyit untuk kolesterol. Kandungan kurkumin bekerja sebagai anti-inflamasi, antioksidan, penghambat penumpukan plak lemak pada pembuluh darah. Orang zaman dulu sering minum kunyit untuk menjaga badan tetap bugar meskipun makanannya sederhana. Ramuan kunyit tradisional. 1 ruas kunyit, parut. Seduh dengan air panas. Bisa ditambah madu. Minum 3-4 kali seminggu. Buat yang punya gangguan lambung, kunyit harus diminum setelah makan. Bawang putih adalah bahan dapur yang sejak ribuan tahun lalu dipakai sebagai obat alami. Bahkan, negara-negara Eropa menggunakan bawang putih sebagai penurun tekanan darah dan kolesterol secara alami. Bagaimana bawang putih bekerja? Bawang putih mengandung alisin, zat yang mengurangi produksi kolesterol di dalam hati, mengurangi lemak jahat, meningkatkan kolesterol baik HDL. Cara konsumsi versi tradisional. 1 siung bawang putih mentah. Geprek, kemudian diamkan 5 menit. Telan dengan air hangat. Rasanya memang kuat, tetapi inilah metode paling efektif. Banyak yang mengakui dalam 1-2 minggu badan terasa lebih ringan dan peredaran darah lebih lancar. Daun kelor. Dulu, kelor dianggap makanan orang desa. Tapi penelitian modern justru menunjukkan kelor kaya vitamin A, B, C, kalsium, magnesium, antioksidan tinggi. Kelor membantu menyapu radikal bebas dan memperbaiki metabolisme lemak. Cara membuat rebusan kelor.
Rebus 1-2 genggam daun kelor segar. Minum airnya atau makan daunnya sebagai sayur bening. Daun katuk. Daun katuk juga mengandung antioksidan dan serat tinggi yang membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Temulawak terkenal sebagai herbal pembersih hati. Karena produksi kolesterol dimulai dari hati, maka menjaga kesehatan hati adalah kunci. Manfaat temulawak untuk kolesterol: membersihkan lemak di hati, meningkatkan fungsi metabolisme, mengurangi kolesterol total. Cara mengolah temulawak: iris tipis, rebus hingga air berubah kuning pekat, tambahkan sedikit madu. Minum 2-3 kali seminggu. Walaupun lebih populer belakangan ini, kulit manggis sudah digunakan sejak lama untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kandungan xanthon di kulit manggis termasuk salah satu antioksidan terkuat di dunia. Efek kulit manggis untuk kolesterol: mengurangi peradangan pada pembuluh darah, memberikan perlindungan antioksidan, membantu mengurangi kadar LDL. Cara membuat rebusan tradisional: ambil 1/4 kulit manggis, rebus 10 hingga 15 menit, saring dan minum. Warnanya merah keunguan, rasanya agak sepat, tetapi sangat bermanfaat. Di Jepang dan Cina, teh hijau dianggap sebagai minuman kesehatan sejak ribuan tahun lalu. Di zaman kerajaan, hanya orang bangsawan yang bisa mengonsumsi teh ini. Manfaat untuk kolesterol: teh hijau mengandung EGCG, senyawa yang mampu mengurangi absorpsi lemak, mempercepat metabolisme, membantu pembakaran kalori. Sangat cocok untuk Anda yang ingin menurunkan kolesterol sekaligus berat badan. Cara konsumsi: minum 1-2 cangkir sehari tanpa gula. Jangan berlebihan karena bisa membuat sulit tidur. Jahe sejak zaman dulu digunakan untuk menghangatkan tubuh dan memperlancar peredaran darah. Kolesterol tinggi erat kaitannya dengan darah yang mengental. Jahe membantu mencairkan darah, membersihkan pembuluh darah dari plak, mengurangi trigliserida. Rebus jahe, tambahkan madu atau jeruk nipis, minum pagi atau malam. Berikut resep kombinasi yang banyak digunakan masyarakat Nusantara. 1. Daun salam plus jahe, ramuan klasik penurun kolesterol. 2. Temulawak plus kunyit, pembersih hati plus antiinflamasi, cocok untuk pemula. 3. Bawang putih plus madu, untuk yang punya kolesterol sangat tinggi. Walaupun tidak selalu terasa, beberapa gejala umum meliputi kepala berat, leher pegal, mudah capek, dada sering nyeri, tengkuk panas, sering kesemutan. Jika Anda merasakan beberapa gejala ini, jangan tunggu parah. Mulailah konsumsi herbal secara teratur. Agar herbal bekerja maksimal, hindari gorengan, santan berlebihan, kulit ayam, daging berlemak, camilan manis, makanan cepat saji. Kolesterol bukan hanya dari lemak, tapi juga dari gula yang diubah menjadi trigliserida. 1. Minum air hangat setiap pagi. 2. Makan buah tinggi serat, apel, pir, pepaya. 3. Olahraga ringan 20 hingga 30 menit. 4. Istirahat cukup. 5. Kurangi stres. 6. Minum herbal secara rutin, bukan hanya sekali-sekali. Teman-teman, tubuh kita adalah amanah. Kolesterol tinggi tidak bisa dianggap sepele, karena bisa memicu penyakit jantung, stroke, dan gangguan pembuluh darah. Tapi bukan berarti kita tidak punya harapan. Nenek moyang kita sudah menunjukkan caranya. Gunakan herbal alami, jaga pola makan, dan rawat tubuh dengan bijak. Semua kembali pada pilihan kita masing-masing. Apakah kita ingin sehat dan bugar seperti orang-orang tua zaman dulu?
Atau ingin terus terjebak dalam gaya hidup yang tidak terkontrol? Mulailah hari ini. Mulai dari langkah paling kecil. 1 gelas rebusan herbal bisa menyelamatkan masa depan kesehatan kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.